Jadi ketika kalian sudah letting in, terus kalian mengalami satori entah sekali, 2 kali, 3 kali, fokus selanjutnya adalah stay di kesadaran, bukan lagi melenyapkan samskara. Karena ketika kalian benar-benar sadar, peripheral, nggak ada samskaranya. Tapi kalau kalian balik sebagai identitas, langsung ada. Itu, kalau itu mau dijual, bisa sampai belasan tahun kalian tetap akan ada di situ. Dan nggak selesai-selesai. Makanya istilah di kesadaran, kegelapan 1000 tahun bahkan bisa selesai dalam 1 kali kedipan mata. Kegelapan 1000 tahun bisa selesai dengan 1 kali kedipan mata. Tapi kalau kalian fokusnya di pelenyapan samskara sampai kosong, sampai nggak ada isinya, ya berarti kalian salah jalur. Berarti kalian menyangka bahwa kegelapan 1000 tahun harus diterangi selama 1000 tahun, baru selesai. Oke, selamat sore Mas Riko. Sore. Ya. Jadi gini Mas Riko, di obrolan kita pada kesempatan kali ini, saya akhir-akhir ini, ketika kemudian mengalami sesuatu yang nggak diinginkan gitu ya Mas ya, kemudian muncul pikiran, oh jangan-jangan ini bagian dari penebusan karma negatif atau karma buruk saya di masa lalu atau apa begitu. Ada muncul pikiran kayak gitu, mungkin karena saya sering berinteraksi dengan banyak orang yang percaya dengan karma pala, reinkarnasi dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan saya pertama, apakah memang pendaman emosi itu bisa disamakan dengan yang namanya karma buruk itu tadi, Mas Riko? Gimana Mas? Aslinya hampir sama, tapi ketika kita mendengar kata karma, hal pertama yang muncul di pikiran adalah pemahaman hukuman. Iya kan? Oh ini karmaku, oh berarti hukumanku. Seakan-akan ada satu sosok yang menghukum kita. Iya kan? Tapi kalau pemahaman kita tentang karma benar, ya karma itu ya karena pendaman emosi kita. Makanya looping. Dan ketika kita memendam misal kita melukai orang lain, otomatis kan secara alamiah kan muncul rasa bersalah. Nah dari rasa bersalah ini terus-menerus terpendam, akhirnya muncullah penyakit diabetes, disfungsi ereksi, ejakulasi dini, kemudian ya kejadian macam-macam lah. Entah tiba-tiba kantornya bermasalah dan lain-lain. Dan sama kalau bisa diibaratkan karma ya sama. Cuma pemahaman orang ketika kita bilang karma itu kayak sesuatu hal yang serem. Dan kayak suatu dosa. Nah, konsep yang berbahaya adalah ketika kita ada konsep dosa. Dosa kan termasuk hal yang sangat berat kan. Karma juga termasuk hal yang sangat berat. Tapi kalau kita membahas cuma sebatas pendaman emosi ya nggak berat. Ya cuma sebatas karena cara hidup kita yang keliru dan kita bukan berarti salah kan. Tapi kalau kita ngomongin karma, kamu dosa, itu kan sudah termasuk pikiran kita itu asumsinya ini hal yang sangat-sangat berat, bukan sebatas kekeliruan. Berarti bagi Mas Riko, ketika kemudian kan ada ya kalau hukum yang namanya hukum kausalitas ya, hukum sebab akibat ya. Misalnya kemudian kita habis merugikan orang lain gitu ya, terus tiba-tiba suatu momentum begitu kita mengalami juga sebuah kerugian gitu, yang mungkin sama. Nah itu nggak bisa disebut sebagai karma gitu, nggak bisa Mas. Kalau kita sebutnya sebagai karma nanti kita melenceng jauh. Jadi kita akan memahami kalau kita mencuri ganjarannya akan kita dicuri balik, padahal belum tentu. Belum tentu, tergantung data yang ada di kepala kita apa. Di sistem tubuh kita secara fisiologis datanya apa. Misal kita korupsi misal kita korupsi, muncullah rasa bersalah, rasa ketakutan. Nah dari situ bisa jadi kasusnya beda.
Nggak selalu uangmu dicuri balik. Jadi tergantung data yang ada di dalam diri orangnya juga ya? Tergantung. Bisa jadi munculnya berupa penyakit, bisa jadi. Oke, sekarang gini. Berarti misal di dalam hubungan suami istri, ya kan? Misalnya si wanita ini orangnya suka mendua. Si laki-lakinya belum tentu juga suka mendua, begitu berarti? Belum tentu kan faktanya kan. Tetapi ada konsep yang mengatakan bahwa kemudian kita ini mendapatkan sesuatu yang kita tabur sendiri gitu. Nah, berarti kan ada ketidakadilan di situ. Bagaimana memaknai hal ini? Misal orang yang setia, tapi pasangannya dia suka mendua, terus menikah dan seterusnya gitu. Nah, ketika orang yang setia tapi memendam perasaan kesepian, perasaan takut kehilangan, ya dia akan mewujudkan hal itu di luar. Justru malah terjadi. Jadi konsep keadilan di kepala manusia itu berbeda dengan keadilan yang sebenarnya. Keadilan, dia apa yang dinamakan adil adalah proyeksi di luar sesuai dengan isi batinmu apa. Kecuali kalau kita udah sadar benar-benar kosong, ya nggak ada proyeksinya. Tinggal milih aja mau proyeksi apa kan gitu kan. Nah, berarti ketika kemudian seseorang melakukan tindakan yang diasumsikan sebagai sesuatu yang negatif oleh mainstream, oleh umum begitu ya, yang kemudian konsekuensinya adalah kalau kemudian dia merasa bersalah, dia benar-benar akan memanen akibatnya sesuai yang diyakini oleh banyak orang. Tapi ketika kemudian di dalam dirinya dia tidak ada rasa bersalah, ya bisa jadi nggak akan ada konsekuensinya, begitu atau gimana? Nah, desainnya orang itu nggak mungkin ketika dia melukai orang nggak muncul rasa bersalah, nggak mungkin. Kecuali saraf-saraf di otaknya sudah pedot. Iya. Kalau pedot kan namanya kan psikopat. Beda udah, kasusnya beda. Oke. Nah, karena saya tadi memahaminya kan begini, Mas. Ketika kemudian sesuatu yang hadir di dalam diri saya itu nggak sesuai dengan ekspektasi, maka kan mesti ada perasaan menolak, perasaan tidak terima, kita muncul emosi sesaat, begitu kan ya. Nah, ketika kemudian itu saya sadari, oh ini mungkin bagian dari karma pala yang harus saya jalani gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan saya bersyukur terhadap terima kasih Tuhan, aku menerima karmaku begitu gitu. Kan ada orang yang sakit gitu ya, misalnya dia sakit stroke gitu ya, terus tiba-tiba dia mendapatkan suara atau bisikan gitu, terimalah itu sebagai penebusan karmamu gitu, dengan mengucapkan matur suwun dan seterusnya gitu kan. Nah, tiba-tiba Mas, setelah dia ucapin itu dengan menerima itu, sakitnya sembuh. Nah, itu saya awalnya memahami, oh ini mungkin bagian karma yang harus saya tebus itu. Padahal beda ya konsepnya ya Mas ya. Beda, tapi hampir sama. Intinya konsep karma ini kebanyakan digoreng oleh orang-orang. Intinya dia harus menjalani karma ini sampai ditebus, sampai hilang. Dan biasanya itu dipakai untuk orang-orang dihubungkan sama past life. Misal lah, karmamu dulu kamu nyakitin aku, kamu dulu istriku di masa lampau. Itu pasti kena, 90% pasti kena. Misal ada dukun ya, dukun cowok, dia suka sama muridnya. Ya dukunnya tinggal bilang, dulu kamu punya karma menyakiti hatiku waktu kamu jadi istriku. 90% pasti kena. Mau secantik apapun cewek itu, pasti kena. Karena dia sudah datang ke dukunnya duluan. Berarti dia mempersiapkan, dia percaya apapun yang dikatakan oleh dukunnya. Tapi kalau hukum sebab akibat tadi, menurut Mas Riko tidak selalu terjadi hal yang sama presisi begitu ya? Nah, kita harus tahu dulu sebabnya apa, akibatnya apa. Apa yang dikatakan sebab, tentu saja apa yang lebih halus dibandingkan dengan yang kasar. Nah, yang lebih halus dibandingkan kenyataan atau kejadian eksternal adalah perasaan dan pikiran. Makanya sebabnya adalah pikiran dan perasaan. Akibatnya kejadian.
Nah, kalau kita mau tarik mundur lagi, penyebab dari emosi dan pikiran, ya kesadaran. Nah, kesadaran tidak ada penyebab. Makanya ketika kita sadar, benar-benar kita bisa menyadari tayangan emosi dan tayangan pikiran, ya nggak ada apa-apa. Akhirnya kita mengalami secara aktual bahwa kita tidak lahir dan tidak mati. Maka karma juga nggak ada. Pendaman emosi juga nggak ada. Oke. Sekarang gini Mas Riko. Jadi ada sahabat saya, dia itu sebenarnya ya nggak pengen ya merusak rumah tangga orang lain gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena kemudian laki-laki itu mendekat terus begitu, terus akhirnya dinikahlah dia secara siri gitu kan, sampai kemudian melahirkan seorang anak gitu. Nah, pada saat melahirkan seorang anak kan di satu sisi dari dianya sendiri muncul rasa bersalah terus gitu kan ya, muncul rasa bersalah karena istri yang pertamanya kan tahu, terus dari setelah punya anak itu kan dia mulai mikir anak saya nanti butuh yang namanya akte kelahiran dan seterusnya, sementara dari pihak istri pertama tidak ngebolehin si suami untuk berpoligami atau kemudian nikah secara resmi gitu ya, secara hukum pemerintah gitu. Nah, dua hal kan yang mengganggu di dalam pikirannya. Yang pertama dia merasa bersalah terus, yang kedua soal anak yang nggak ada akte kelahiran tadi. Nah, bagaimana Mas Riko mencoba untuk apa ya bahasanya urun rembuk gitu ya, memberikan masukan kepada sahabat saya tadi gitu. Gimana Mas? Jadi yang pertama adalah menyadari pemikiran-pemikiran yang terkait dengan emosi rasa bersalah. Pasti di dalam keseharian banyak pikiran berseliweran dan itu topiknya sama, merasa bersalah. Kalau itu bisa disadari, baru emosi rasa bersalahnya bisa tersadari. Jadi itu dulu, pikiran-pikiran yang berseliweran. Sekarang gini deh. Enggak, Mas Riko sekarang jadi mbaknya gitu aja. Jadi aku jadi mbaknya. Jadi mbaknya. Terus kemudian muncul rasa bersalah terhadap istri yang pertama itu. Apa yang dilakukan Mas Riko gitu? Yang muncul pertama bukan rasa bersalah, tapi pikiran. Pikiran. Suara-suara di kepala yang menjahat seakan-akan kita itu orang jahat. Iya, iya. Itu dulu, yang muncul pasti itu dulu. Kalau itu tidak disadari, emosinya tidak bisa arising, nggak bisa muncul. Nah, artinya pikirannya dulu disadari. Misal aku mbaknya itu ya, misal aku di madu kan. Iya. Terus dalam keseharian mungkin ya hubunganku sudah 10 tahun kan. Nah, akhirnya ketika di momen ini aku sadar kalau jenis pikiranku ini sama dengan tahun lalu, dengan 2 tahun lalu, dengan 10 tahun lalu. Dan puncaknya baru sekarang, meledaknya. Akhirnya aku sadar kalau ternyata pikiranku hari ini sama 10 tahun lalu itu sama. Cuma muter-muter aja. Iya kan? Nah, ketika aku sadar, akhirnya aku bisa mengamati, oh ternyata pikiran doang. Nah, ketika ini disadari, hilang, baru reaksi emosinya muncul. Ketika reaksi emosinya muncul, berupa sensasi nggak enak, ya diterima. Dibiarkan apa adanya. Nah, ketika kita mampu membiarkan apa adanya, di situ ada kemunduran dimensi. Dari dimensi 3 ke dimensi 5, kalau istilahnya orang-orang metafisik. Jadi akhirnya kita yang awalnya hadir sebagai karakter bernama misal Riko, akhirnya kita sadar, oh ternyata aku bukan Riko. Riko hanya sebatas kumpulan pemikiran dan kumpulan emosi. Akhirnya kita mundur, oh ternyata aku ini, bukan ini. Ya udah selesai, ininya leleh, mau nggak mau. Ya tinggal dibiasakan aja, hadir sebagai kesadaran. Jadi dari Satori, ketika kita sudah mengalami Satori sekali, 2 kali, atau 3 kali, tidak perlu lagi kalian fokus letting in. Ini yang biasanya gagal dipahami orang. Padahal ini sangat sering tak bahas, entah di video dengan ngaji Roso, entah waktu workshop. Jadi ketika kalian sudah letting in, terus kalian mengalami Satori entah sekali, 2 kali, 3 kali, fokus selanjutnya adalah stay di kesadaran, bukan lagi melenyapkan samskara. Karena ketika kalian benar-benar sadar, very viral, nggak ada samskaranya. Tapi kalau kalian balik sebagai identitas, langsung ada.
Itu, kalau itu mau dijual bisa sampai belasan tahun kalian tetap akan ada di situ. Dan nggak selesai-selesai. Makanya istilah di kesadaran, kegelapan 1000 tahun bahkan bisa selesai dalam 1 kali kedipan mata. Kegelapan 1000 tahun bisa selesai dengan 1 kali kedipan mata. Tapi kalau kalian fokusnya di pelenyapan samskara sampai kosong, sampai nggak ada isinya, ya berarti kalian salah jalur. Berarti kalian menyangka bahwa kegelapan 1000 tahun harus diterangi selama 1000 tahun, baru selesai. Oke, paham saya. Harusnya stay aja di kesadaran gitu ya, hadir sebagai penyaksi terus gitu. Nggak perlu sampai kemudian memeras samskara atau pendaman. Iya, karena nggak ada hasilnya. Iya. Seakan-akan ada karena posisi kita sebagai Riko, sebagai Joko, sebagai Hari. Itu jadi seakan-akan ada. Berarti dengan bahasa yang lebih lugas dan kasar, nggak perlu lagi sebenarnya kayak merasa bersalah dan lain sebagainya itu. Seperti yang kasus Mbak tadi. Tayangannya tetap ada. Tapi cuma tayang doang. Kayak kita itu jadi layar. Menyadari pikiran tadi aja yang pertama ya. Pikirannya disadari. Pikirannya disadari pertama. Kemudian kedua, ketika pikiran mampu disadari, kita akan mampu menyadari perasaan. Terutama cowok. Kalau cowok itu pasti susah menyadari perasaan. Jadi menyadari pikiran tuh seperti yang diajari Mas Riko tadi. Oh, ternyata pikiranku seperti ini tuh dari masa yang lalu sampai sekarang ternyata intinya sama dan baru meledak hari ini gitu. Seperti itu tadi. Ditonton aja. Ditonton. Jadi misalnya ngomong aku jahat ya udah dibiarin aja. Ya kan? Kita mengira misal aku jahat ya. Kita ngira pintu keluarnya itu di sana doang. Akhirnya kita tahan, kita tarik ke sana. Padahal ini mau keluar lewat sini. Nah, karena ini kita tahan, kita tolak, ya dia ngelawan balik. Akhirnya malah stay di tengah-tengah kita. Kayak berundel aja di depan kita. Kesalahan orang di situ. Jadi ketika lewat, ya dibiarin lewat. Tapi orang kalau nggak di-hold atau ditolak, ya dia lari. Ketika lari, ya sampai dikejar terus. Oke. Dah, itu tadi soal bagaimana kemudian mengikis rasa bersalah itu tadi. Sampai kemudian ada penjelasan ketika kemudian sudah menyadari pikiran, terus emosi-emosi muncul, kita terima, kita stay sebagai kesadaran gitu ya. Nah, sekarang kalau terkait dengan masa depan si anak tadi Mas, yang kemudian dia ada semacam kayak kekhawatiran ketika kemudian anak ini besar nggak punya akte kelahiran dan seterusnya, itu kan yang gara-gara faktor itu kemudian si cewek, si Mbak ini kemudian memberikan semacam kayak pressing begitu bagi si laki-laki. Muncullah konflik karena si laki-lakinya juga sama, dia masih dilarang sama istrinya yang pertama, istri yang sah gitu. Nah, gimana kalau case-nya seperti itu? Intinya gini, desakan dari mbaknya untuk mendesak urgensi, itu kan urgensi muncul kan, wah berarti aku harus mendesak suamiku nih gitu, agar mau tanda tangan. Nah, desakan itu munculnya dari mana? Dari pendaman ataukah dari kesadaran? Itu dulu. Kalau munculnya dari pendaman, kita pasti tahu, oh ini lama ini, terasa sama. Kayak kemarin itu terasanya sama. Tapi kalau insight atau inspirasi itu terasa baru, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu hanya bisa muncul ketika kita stay sebagai kesadaran. Jadi poinnya sebenarnya ya udah konsisten stay di kesadaran sehingga kita tidak ada pressing, tidak ada keinginan. Basisnya itu bukan basis karena urgensi akte kelahiran gitu ya. Itu pasti muncul sendiri inspirasi atau tiba-tiba suaminya tiba-tiba tanda tangan. Itu pasti ada aja nanti. Nah, letting in di sini fungsinya itu hanya untuk membuat satori sedikit aja. Jadi bukan untuk dipraktekkan sampai 10 tahun, 20 tahun, nggak perlu. Oke. Baik, Mas Riko, terima kasih penjelasannya cukup gamblang begitu. Nah, sekarang aku pengen geser soal ini, Mas Riko. Kadang kan kita ini ketika ada masalah gitu, kemudian
mau curhat ke orang juga khawatir nanti bocor dan seterusnya gitu ya. Sehingga kadang dilampiaskan nih, beberapa teman dilampiaskan ke media sosial, even itu adalah story WA, status Facebook, Instagram dan seterusnya. Alasannya karena dengan dia melakukan itu dia bisa merasa puas begitu. Yang kedua, ya aku harus cerita kepada siapa lagi? Nggak ada teman yang bisa aku percaya. Ya udah, aku luapkan aja ke media sosial. Nah, parahnya tulisan-tulisan itu bernada kekurangan, ya kan? Basisnya bukan basis kelimpahan. Akhirnya kayak orang ngeluh, gitu kan, menunjukkan bahwa dia sedang ada masalah, sedang tertekan, sedang kekurangan. Itu apakah kemudian berimplikasi negatif di dalam perjalanan hidupnya di masa yang akan datang? Jikalau iya, yang menyebabkan implikasi negatif itu apa, Mas Riko? Sangat negatif. Jadi gini, kenapa kok orang punya urgensi untuk meluapkan ke sosial media? Misal dia punya banyak utang, terus dia merasa sangat tidak enak, terus dia nulis status. Nah, berarti kan dia tidak nyaman dengan rasa kekurangannya. Dia ingin mengeluarkan. Karena nggak ada orang yang bisa dilemparin, akhirnya dia ngelempar ke sosial media. Nah, di sosial media dia dibaca sama beberapa orang. Artinya si orang memberikan atensi berupa energi ke si yang nulis. Atensi berupa energi. Atensi kita kan mengarahkan energi. Akhirnya ya balik ke kita. Kekurangannya lagi. Pasti tambah itu. Besar, pasti. Tambah besar. Bahayanya di situ. Makanya ketika kalian misal ada masalah, terus kalian merasa bersalah, terus merasa kekurangan atau merasa kacau, ya udah disadari aja. Jadi tidak dilampiaskan keluar, entah ke orang lain, entah ke sosial media, dan tidak dipendam di dalam. Jadi pelariannya itu banyak. Pelariannya sampean bisa memendam, penghindaran juga sampean bisa lari ke alkohol, bisa lari ke belanja yang banyak, bisa jadi nulis di sosmed, macam-macam. Intinya dari apa sampean lari akan terus mengejar sampean. Iya, teman-teman, kalau nge-lag nanti nonton di YouTube aja nggak apa-apa ya. Nah, sekarang kalau misalnya case-nya saya balik, Mas Riko. Ketika kemudian yang ditulis itu adalah tentang ya kemakmuran, tentang ya kadang kan kita bikin story-story gitu yang menunjukkan kebahagiaan kita meskipun tidak berlebihan gitu. Kan itu juga terkadang menimbulkan orang menjadi iri gitu ya. Nah, karena kan sebenarnya kalau kita mau jujur kan di dunia ini yang bisa melihat dan menerima kita benar-benar bahagia itu kan yang paling rasional kan hanya orang tua kita saja, ibu kandung kita aja sebenarnya. Kalau orang lain kadang masih muncul rasa iri dan seterusnya gitu. Nah, kalau yang ditulis di story, di status media sosial itu kebalikannya bagaimana, Mas Riko? Nah, jadi gini. Orang kan punya motif kan untuk nulis di sosial media. Entah dia overflowing atau mungkin dia ada agenda, kita nggak pernah tahu. Misal dia berbagi kebahagiaan karena disuruh gurunya. Kalian harus rajin berbagi kebahagiaan, posting yang bahagia-bahagia agar kalian semakin bahagia. Urgensinya keliru. Berarti dia belum merasa bahagia. Kemudian dia posting momen-momen bahagia agar dia jadi bahagia. Iya. Akhirnya dia dapatnya ya sebaliknya. Tapi kalau dia memang overflowing, misalnya dia penuh cinta dan kemudian dia bikin status yang puisi atau apa, responnya pasti beda. Ya paling tetap ada 1-2 orang yang respon yang melenceng, pasti tetap ada. Dan nggak ada masalah di situ.